Bagaimana cara mendakwahi keluarga yang menyimpang dalam beragama? Nabi Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, punya keluarga yang menyimpang dalam beragama? Punya. Paman beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Tiru itu. Kita kan mengatakan Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang terbaik. Kenapa kita tidak meniru Nabi kita Muhammad SAW? Ternyata yang dilakukan Nabi SAW, beliau tidak berhenti menasihati. Dan menasihati tetap dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, budi pekerti yang baik. Tapi tidak berhenti. Terbukti sampai akhir hayat Abu Talib, Nabi Muhammad tetap menasihati. Di hembusan-hembusan nafasnya yang terakhir, Nabi mengatakan, ya am, kun la ilaha illallah, kalimatan wahaju laka biha indallah. Wahai am, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat aku akan berhujah nanti di hadapan Allah untuk dirimu. Tapi tetap saja. Maka menasihati keluarga adalah dengan cara tidak berhenti menasihati. Itu caranya. Kalau yang antum tanyakan bagaimana caranya Ustaz supaya keluarga saya mau terima, jawaban saya pun tak tahu. Bahkan cara seperti itu Nabi pun tak tahu. Kalau Nabi tahu bagaimana cara menerima, pasti dia masukkan ke dalam hati pamannya Abu Talib. Manusia tidak bisa masuk ke dalam hati seseorang dan merubahnya menjadi awalnya tidak mau menjadi mau, tidak bisa. Itu hati manusia, yang bisa melakukannya adalah pemilik hati itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa menasihati. Ingat, seluruh para nabi dan para rasul tanpa terkecuali, para nabi dan rasul, dan mereka manusia-manusia terbaik dan manusia-manusia yang paling afdal, manusia-manusia yang paling hebat dalam berdakwah, seluruhnya mengatakan kepada kaumnya, wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan. Soal setelah itu orang ikut atau tidak ikut bukan kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah adalah menyuarakan kebenaran dengan akhlakul karimah, menyuarakan yang hak dengan akhlak yang baik, menyatakan yang hak adalah hak dan batil adalah batil dengan hujah yang jelas dan akhlak yang mulia. Ini kewajiban dakwah, bukan merubah orang agar orang itu keluar daripada kesalahan dan masuk kepada kebenaran. Kalau itu adalah dakwah, pasti para nabi dan para rasul yang pertama kali mengetahui caranya. Dan terbukti anak Nabi Nuh tidak beriman kepada beliau, istrinya, ayah Nabi Ibrahim tidak beriman kepada Nabi Ibrahim, dan paman kita Nabi Muhammad SAW tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti mereka tidak punya cara untuk masuk ke dalam hati orang-orang yang mereka cintai untuk merubahnya. Jadi bagaimana cara mendakwahi keluarga? Caranya adalah lanjutkan terus dakwah itu. Kalau sekarang mereka tidak terima, mungkin besok. Kalau besok mereka tidak terima, mungkin nasihat antum yang ke 1500 kali. Kalau mereka tidak terima ketika antum hidup, boleh jadi mereka terima setelah antum wafat. Karena kita menyaksikan ada orang-orang yang dinasihati oleh ayahnya, ibunya, dan sampai ayah ibunya wafat dia tetap tidak ikut kepada nasihat ayah ibunya. Setelah ayah ibunya wafat dia baru sadar akan nasihat ayah ibunya, dan kemudian mengingat nasihat ayah ibunya dan mengikuti nasihat ayah ibunya. Justru setelah ayah ibunya meninggal dunia. Intinya adalah dia selamat daripada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun itu terjadi. Maka orientasi dakwah adalah menyampaikan dakwah, bukan merubah manusia. Oleh karena itu, ketika para nabi dan para rasul, walau pengikutnya sedikit, mereka adalah orang yang paling sukses dakwahnya. Karena mereka adalah orang yang paling istiqamah, yang paling getol, yang paling rajin, yang paling benar menyampaikan dakwah Allah, walau pengikutnya sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit, kata Allah. Dalam riwayat 40 orang selama 950 tahun berdakwah. Itu kalau diambil angka rata-rata 20 tahun satu yang beriman. Tapi beliau adalah manusia yang paling hebat di dalam berdakwah, yang paling sukses di dalam berdakwah, sehingga Allah masukkan kepada 5 manusia terbaik di permukaan bumi. Ulul azmi minar rusul, Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihi salam.
Padahal 40 orang dalam 950 tahun. Antum belum sampai 950 kali ngomong ke keluarga sudah bosan. Karena antum bukan terbaik dalam berdakwah seperti para nabi dan para rasul. Nabi Nuh 950 tahun, dan di dalam surat Nabi Nuh lailaw wa nahara, siang malam. Siang malam dakwahnya. Coba lihat. Karena memang para nabi dan rasul yang terhebat. Wallahu taala alam. Jadi kalau ingin menasihati keluarga dan sukses dalam menasihati keluarga, caranya adalah jangan berhenti menasihati.